bagaimana cara memberi saran yang baik agar orang tidak merokok, dan bagaimana hukum merokok dalam pandangan Islam. Kenapa masih banyak kiai dan ustadz yang masih merokok, padahal mereka kan panutan? Ya, begini, memang kalau merokok itu berkaitan dengan masalah i'tikad, ya. Kalau kitanya ingin berhenti, ya sebenarnya tidak perlu metode yang aneh-aneh, karena memang keinginan untuk berhenti itu yang paling penting. Jadi Anda tidak bisa melarang orang merokok, tetapi Anda bisa menyadarkan supaya orang itu berhenti merokok. Jadi melarang tuh nggak bisa, ya. Maksud saya nggak bisa di sini. Larangan merokok itu tidak membuat orang meninggalkan merokok, tetapi memberikan atau menyentuh kesadaran sehingga orang itu sadar bahwa merokok itu merusak tubuhnya, merusak lingkungannya, memubazirkan harta, gitu. Jadi rokok itu dari berbagai sisi apapun nggak ada maslahatnya. Dari sisi kesehatan, dokter mana yang mengatakan merokok itu sehat? Kecuali dokter yang suka merokok, ya, gitu. Kalau dokter yang suka merokok pasti mengatakan ya ada sih manfaatnya, gitu. Tapi intinya adalah dari segi kesehatan yang objektif, merokok itu tidak sehat. Ya nggak? Jadi tidak ada hasil riset yang menunjukkan bahwa rokok itu menyehatkan untuk fisik. Yang kedua, rokok itu merusak lingkungan. Dan itu bisa merusak perokok pasif. Jadi kalau Anda suka merokok dan istri Anda tidak merokok, anak Anda tidak merokok, nah anak dan istri Anda itu rusak oleh Anda. Kalau Anda suka merokok di seputar mereka. Karena anak dan istri Anda termasuk tipe perokok pasif. Dan riset-riset menunjukkan perokok pasif itu jauh lebih menanggung resiko daripada perokok aktif, gitu. Jadi rokok itu untuk dirinya nggak sehat, untuk lingkungan nggak sehat, dan juga untuk keuangan pribadi itu juga memubazirkan. Dan ada ayat yang mengatakan wala tubazir tabdziro. Kebayang nggak itu duit dibakar, ya, sehari 10.000 dilinting aja, dilinting terus dibakar, gitu. Dari segi income individu sebenarnya merokok itu justru memubazirkan. Ada orang yang bayaran anak nggak bisa bayar, tapi merokok dia jalan sehari 5-10 ribu. Coba bayangkan sebulan udah 300 ribu. Kalau itu cuma 5 ribu per hari udah 150 ribu. Bayaran anak, ya, 50 ribu nggak kuat. Jadi ada banyak kasus begitu. Bayaran sekolah tidak kuat, tapi bapaknya ngerokok kuat, gitu loh. Ya, nah, bayar hutang cicil per bulan 100 ribu nggak kuat. Sementara merokok sebulan 300 ribu dia kuat. Jadi memang merokok itu membuat orang jadi boros. Wala tubazir. Jangan kamu boros, membazirkan harta. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya memubazirkan harta itu temannya setan. Jadi Anda jangan melihat kenapa ustadz banyak merokok, kenapa kiai banyak merokok. Ya, ustadz dan kiai itu manusia. Ada yang perlu dicontoh, yang baik-baiknya. Yang buruk-buruknya jangan. Nah, ini kadang-kadang santri bangga gitu. Kalau dia sudah bisa merokok kayak gurunya. Oh, kalau ustadz saya sehari merokok 2 bungkus. Kalau saya sih baru sebungkus. Nah, ini kan memang sih bagi para public figure, apakah itu ustadz, kiai, guru, ya, orang-orang yang memang jadi kiblat gitu, yang jadi trendsetter, saya mohon kalau merokok itu jangan di depan umum, karena itu jadi trendsetter, jadi orang ngikutin kita gitu. Nah, itu biasanya madorotnya lebih banyak. Jadi seorang guru yang merokok di depan muridnya itu jauh lebih, kalau bicara madorot, jauh lebih madorot. Kenapa? Karena dilihat oleh murid-muridnya, gitu. Kalau seorang kiai, seorang ustadz merokok di depan jamaahnya, itu menurut saya lebih madorot. Kenapa? Karena dilihat oleh jamaahnya, gitu. Oleh sebab itu, bagi Anda yang belum bisa meninggalkan rokok, ya, tolong jangan demonstratif. Apalagi kalau profesi Anda sebagai guru, ya, sebagai ustadz, sebagai kiai, ya, istilahnya jadi orang yang dicontoh, ditiru. Nah, jangan sampai merokok itu demonstratif. Kalaupun Anda belum bisa meninggalkan, ya sembunyi-sembunyilah. Maksudnya apa? Supaya tidak dicontoh.
Karena ada santri yang mengatakan, aku mah seneng punya ustadz tuh, keren banget, tahu nggak? Ngerokoknya kretek sehari 2 bungkus sampai 3 bungkus, keren kan? Itu yang ngomong murid gitu loh. Jadi dia merasa ustadznya itu hebat karena merokoknya rokok kretek, udah gitu sehari bisa 3 bungkus. Kan gawat kalau sudah begini. Jadi Anda jangan melihat kenapa ustadz banyak merokok, kenapa kiai banyak merokok, ya itu mah lebih kepada kebiasaan buruk per individu. Bukan berarti itu baik. Jadi jangan dianggap kalau ada dokter merokok itu baik. Kalau ada guru merokok itu baik. Tetap aja buruk. Ada ustadz merokok itu tetap aja buruk. Nah yang begitu-begitunya jangan dicontoh. Ya, jangan dicontoh. Karena walau bagaimanapun itu adalah keliru. Itu adalah salah. Itu adalah membinasakan diri. Jadi kalau bicara ayatnya sudah jelas. Ya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan diri kamu. Ayatnya cukup jelas, wala tubadzir tabdzira, jangan kamu memubazirkan harta. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang memubazirkan harta itu temannya setan. Jadi bagi rekan-rekan, kalau ada ustadz atau kiai merokok jangan dijadikan kiblat. Ya itu masalah aja, salah tetap dia tuh salah gitu. Kalau ada guru, ada dokter merokok, tetap aja itu salah gitu. Ya artinya jangan dijadikan sebuah trendsetter. Jangan dijadikan sebuah ikutan oleh kita. Yang baik-baiknya saja yang kita ikut. Ya, gitu. Jadi, saya tadi jelaskan pandangan Islam tentang rokok. Pertama, itu memubazirkan harta. Yang kedua, itu adalah menjerumuskan diri pada kebinasaan. Itu, hukumnya seperti itu. Adapun orang itu disarankan bagaimana cara memberikan saran yang baik. Nah, itu lebih kepada orangnya ada keinginan atau tidak. Itu yang paling penting. Jadi kita sulit melarang orang merokok, tetapi kita bisa memberikan pandangan-pandangan yang mudah-mudahan dengan pandangan itu orang berpikir untuk berhenti merokok. Nah, kalau sudah ada pemikiran untuk berhenti, nah baru kita bisa bicara tentang teknik-teknik bagaimana orang itu bisa berhenti gitu, ya.